Oke, ya selamat pagi ya Fadli dan rekan-rekan. Sudah diulas tadi tentang Fadli ada beberapa poin yang sudah terjadi di hari perdagangan kemarin ya. Di minggu ini tetap yang menjadi faktor penggerak yaitu yang pertama itu adalah mengenai kebijakan moneter dari bank-bank sentral yang akan dirilis ya. Di tampilan layar monitor rekan-rekan juga bisa melihat setelah kemarin RBA yang memang masih mempertahankan suku bunganya di level 2% ya, tidak mengubah untuk sidang reguler yang terakhir ya. Kemudian nanti di tanggal 3 berarti untuk di hari ini ya, sore ini ada ECB juga, dan besok juga diperkirakan untuk BOE juga akan merilis hasil sidang regulernya ya. Dan berikutnya untuk di pekan yang ke depan. Kemudian di akhir pekan ini juga ada data tenaga kerja yaitu non-farm payroll dari Amerika dan juga unemployment rate yang akan dirilis di hari Jumat ya besok. Kemudian kalau kita lihat dari Aussie terlebih dahulu, ya, untuk masalah kebijakan suku bunga RBA yang masih tetap dipertahankan level 2%, ya kemarin ini juga mengangkat Aussie keluar dari tren bearish-nya ya, terlihat di layar monitor pergerakan bearish dari Aussie ini sudah dipatahkan. Ya, kemarin sempat menyentuh ke level 0,77900 dan tadi pagi juga ada data mengenai GDP ya dari Aussie. Ini dirilisnya di atas dari prediksi 0,9%, prediksinya hanya 0,7% dan kembali mengangkat kembali ke level yang lebih tinggi dibandingkan kemarin dengan target penguatan dari Aussie untuk di hari ini yang akan dicapai itu adalah 0,78600 ya. Ini adalah target dari penguatan di Aussie. Ya, saya pikir dengan penembusan dari trendline bearish yang dibentuk dari Aussie sebelumnya, ini mampu membuat rebound lebih tinggi untuk pergerakan di Aussie ya. Kemudian saya akan sedikit bahas untuk di Amerika. Di hari Jumat kemarin ini ada rilis data dari GDP ya kuartal pertama di Amerika 2015 ini mengalami penurunan ya. Dari yang sebelumnya itu adalah 0,2, dirilisnya ini mengalami kontraksi 0,7. Ya, namun di sini saya ambil dari analis dari Goldman Sachs ya. Ini ada indikator juga yang perlu diperhatikan yaitu gross domestic income ya. Jadi kalau dilihat alur dari gross domestic product untuk pergerakannya ini sedikit searah atau serupa ya dengan gross domestic income ya dari suatu negara. Nah, kalau kita lihat dari grafik di kuartal yang pertama 2015 gross domestic income dari Amerika ini sebenarnya yang sudah disesuaikan dengan inflasi ya. Dilaporkan kuartal pertama ini adalah mengalami kenaikan 3,6%. Ya, meskipun dengan GDP yang kemarin dirilisnya tidak terlalu bagus ya. Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan GDP dan juga dengan gross domestic income-nya, GDI ya, ini sebenarnya untuk perekonomian di Amerika untuk kuartal pertama 2015 itu mengalami pertumbuhan 0,3% ya dari dua indikator tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari pendapatan pajak ya dari pemerintah Amerika untuk kuartal pertama 2015 ini juga dilaporkan mengalami kenaikan 8,6% ya untuk di kuartal pertama ini. Dan kalau kita melihat ini tetap area teritorialnya masih di atas level 0 ya sebagai mediannya ya. Dan pengertiannya juga penerimaan pajak ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang mendasar ya untuk di kuartal pertama tersebut. Jadi kalau kita lihat secara overall dari GDP 2010 hingga 2014 sebenarnya ini masih berada di atas rata-rata ya kalau diperhatikan dari grafik yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat untuk penguatan dari indeks dolar ini saya pikir masih akan berlanjut untuk kuartal kedua 2015 ini. Ya, meskipun data kemarin ini sempat
sedikit melemahkan untuk pergerakan, terutama kalau kita perhatikan dari indeks dolar Amerika ya. Pergerakannya ini masih terbatas di area teritorial psikologis 100 ya. Ini yang menjadi kunci untuk jika kita melihat penguatan dari indeks dolar Amerika untuk lebih lanjut lagi. Ya, pergerakannya kurang lebih masih berada di Fibo retracement yang tergambar di dalam grafik. Ya, ada tambahan mungkin Pak Dli? Nah, kita lanjut ya. Dengan adanya kemarin untuk kuartal pertama, jika kita melihat, ya Pak. Ya, pendapatan teks kayaknya menurun ke 8,6 dari 10 sih. Kemudian tingkat tenaga kerja belum terlihat. Mungkin ini yang membuat dia turun. Namun memang betul di atas 0%. Teks Ya betul. menjadi Jadi kalau dari indikator bahwa naik dan ya, turunnya perkembangan. Oke, lanjutkan Bu Desi. Ya, memang agak turun dibandingkan dari yang sebelumnya, tapi ini tetap masih diperkirakan masih belum mengalami pelemahan yang terlalu mendasar ya. Kemudian kalau kita lihat dari perekonomian Amerika di 2014 sampai 2015 ya, kalau kita lihat dari pergerakannya, ekonomik ini untuk di Amerika yang berwarna biru tua ya, dibandingkan dengan yang muda ya. Amerika dari kuartal yang pertama kemarin dilaporkan yang cukup lumayan anjlok ya. Ini mengalami penurunan berbeda dengan dari Eropa ya. Kalau kita lihat hanya dari 1 tahun yang ke belakang ya. Namun kalau kita perhatikan untuk pelemahan yang sudah di breakdown tadi dari tahun yang sejak bermula melawan resesi tahun 2008 ya, untuk pergerakan ekonomi dari segi income maupun dari segi pendapatan pajak di Amerika ini masih tidak mengalami kelemahan yang terlalu mendasar ya. Nah, kemudian untuk di Eropa sendiri kemarin juga dilaporkan untuk inflasi ya. Ini cukup mengagetkan dengan angka yang dirilisnya. Kalau dari CPI sendiri, ini dirilis 0,3% ya year per year-nya. Naik dari yang sebelumnya hanya diprediksi mengalami kenaikan dari 0 menjadi 0,2%. Kemudian untuk indeks harga konsumen inti yang tidak termasuk sektor energi dan juga makanan, ini juga dilaporkan mengalami kenaikan secara tahunan menjadi 0,9% dari prediksi yang sebelumnya para ekonom hanya 0,7%. Ya, namun tetap untuk di Eropa dari data ekonomi yang meskipun mengalami rebound ya dari keterpurukan, ini juga akibat menjadi hasil dari penggelontoran dana yang cukup besar yang dilakukan ECB dari program stimulusnya ya. Tetap untuk masalah di Yunani ini juga akan diperhatikan oleh investor ya. Ya meskipun ada penundaan dan kemudian di akhir Juni nanti kita akan melihat apakah memang nafas Yunani ini masih tetap bertahan ya, ataukah memang Yunani ini tidak ada kesepakatan dan memutuskan untuk keluar dari zona Eropa ataupun dinyatakan default ya. Dan menjadi satu kekhawatiran kalau saya pikir dengan rebound dari performa kalau kita perhatikan dari mata uang euro. Ya, performanya kemarin sempat mengalami level tertinggi di 2015 ya, saya pikir ini berada di area 1.14660 ya. Ini sempat terkoreksi, tapi dengan menggunakan Fibonacci retracement level 61,8% ini masih menahan untuk pelemahan dari performa mata uang euro ya. Dan ini untuk di hari ini secara jangka pendek yang perlu diperhatikan menjadi kunci resisten itu adalah di area 1.1200. Ya, ini dua top jika kita lihat secara jangka pendek yang harus dilampaui untuk di mata uang euro jika memang terjadi kelanjutan untuk penguatan performa dari euro tersebut ya. Dengan targetnya 1.132
hingga ke level yang tertinggi yang dibentuk di tanggal 12 Mei kemarin ya. Kemudian kalau dari pound sterling, ini ada data dari minggu ini cukup banyak mengenai PMI ya. Di hari Senin ada manufacturing PMI, ini sedikit turun dari ekspektasi ekonom, dirilisnya di level 52. Kemudian untuk di hari Selasa kemarin ada konstruksi PMI juga dirilisnya sedikit naik ya, 55,9 dari sebelumnya ekspektasinya hanya 55,1 ya. Kemudian di hari ini nanti sore ya jam 3:30 ini akan dirilis juga mengenai data service. Kalau misalkan kita perhatikan sedikit turun dari prediksi dari para ekonom ya, dari 59,5 menjadi 59,2. Dan kalau misalkan kita perhatikan dari ketiga data kontraksi PMI ini, ya jika kita melihat dari keseluruhannya ini, kalau kita lihat nanti data service PMI juga menunjukkan masih berada di atas level 50, yang menunjukkan berarti adanya ekspansi mengenai kinerja perekonomian ya. Ini masih akan mendulang untuk mendukung juga untuk penguatan dari perekonomian di Inggris ya. Kemudian kalau hari besok Kamis juga ada rilis dari hasil meeting dari BOE. Ya kalau kita perhatikan BOE tidak forecast-nya tidak mengubah kebijakan moneternya ya, sama seperti yang sebelumnya. Ya, kemudian untuk pergerakan dari mata uang Inggris, jika kita lihat ini masih tertahan penguatannya itu di level 1.53670 ya. Jika untuk di hari ini nanti service WMI hasilnya adalah positif, lebih bagus dibandingkan dari prediksi ekonom, maka penguatan ini akan berlanjut menuju ke level Fibo 61,8%-nya yaitu 1.55 ya. Ya, coba untuk tes sebagai target penguatannya di 1.55. Ya, kemudian jika kita ukur juga dengan menggunakan analisa teknikal, koreksi yang terbentuk seharusnya untuk di pound sterling jika mengharapkan untuk bullish ya, harap menjaga untuk trendline yang berwarna hitam di sini. 1.52180 itu adalah sebagai supportnya. Kemudian yang menarik juga ini adalah untuk di mata uang Japanese yen ya. Kalau kita lihat untuk di dolar yen sendiri ini membentuk penguatan rally yang cukup bagus ya. Secara analisa teknikal di sini juga terukur sudah coba untuk meraih level tertingginya 12500 ini sudah terbentuk ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan trendline yang berwarna biru di sini. Ya, jika untuk di hari ini untuk dolar tidak melampaui di bawah 123.75, jelas ini untuk penguatan dari dolar yen ini akan berlanjut ya dengan target 125.760 ya. Kemudian untuk di komoditi ya di sini ada emas ya, jika kita lihat dari bulan Maret ya, pergerakan emas ini cukup mengalami sideways konsolidasi di area 1169,80 tepatnya hingga ke area 1232,43. Ya, rentang pergerakan harga ini masih sangat kecil sekali ya jika kita lihat dari 2 bulan yang sebelumnya ya. Nah, untuk di hari ini saya pikir tidak akan bergerak terlalu jauh juga untuk di emas ya. Tidak terlalu banyak data juga yang menghasilkan pergerakan signifikan dari emas. Ya, hanya nanti kalau misalkan rekan-rekan melihat pergerakan emas, perhatikan juga mengenai data ekonomi dari Amerika ya. Sepertinya ini akan bergerak dari rilisan data ekonomi Amerika. Ya, untuk di hari ini 1204 ini sebagai resisten, kemudian untuk supportnya 1180. Ya, pergerakan selama tidak melampaui dari rentang harga tersebut selama 2 pekan terakhir ya, saya pikir ini masih berada di teritorial tersebut ya.
Kemudian kalau untuk di minyak, ya ini adalah bulan Juni ya. Kalau kita lihat minyak ini juga akan menunggu di hari Jumat nanti ada pertemuan OPEC. Ya, kalau kita perhatikan dari prediksi para ekonom ini tidak terjadi banyak perubahan. Ya, negara-negara OPEC diperkirakan tidak akan melakukan untuk pemangkasan produksi ya, terutama dari Arab Saudi ya, meskipun perekonomiannya ini dengan pelemahan dari minyak diprediksi Pak IMF juga akan mengalami perlambatan di awal tahun 2016 mendatang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk OPEC sendiri ya, ini juga yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai data permintaan minyak ya. OPEC ini memprediksi untuk kuartal kedua 2015 ini ada peningkatan dari permintaan dari minyak global ya. Dan juga untuk mengenai pasokan terutama dari Amerika ya, khususnya oil shale ini juga mengalami penurunan dengan laporan jumlah rig yang menurun ya. Jadi aktivitasnya untuk pengeboran minyak di Amerika ini menunjukkan penurunan dan menghasilkan untuk pasokan ini juga sedikit agak melambat ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari analisa teknikal, pergerakan harga minyak di sini mengalami tren cukup bullish dari pekan kemarin ya, di akhir Mei ya. Trendline yang berwarna biru ini rekan-rekan juga bisa memperhatikan selama masih bergerak di atas trendline yang berwarna biru, pergerakan untuk minyak ini masih sangat berpotensi untuk melanjutkan untuk bullish ya. Kemudian dengan support jika kita lihat untuk di hari ini yang menjadi kuncinya itu adalah level 60.30. Ya, selama untuk minyak sendiri masih berada di atas 60.30, minyak ini akan coba untuk meraih ke level tertinggi tanggal 6 Mei sebelumnya, yaitu 62.57. Ya, kemudian di nanti malam juga ada data crude oil inventories. Ya, kalau dari prediksinya di sini sebelumnya ini minus 2,8 juta barrel ya. Ini diprediksi akan dirilis menjadi minus 1,9 juta barrel. Jadi ada kenaikan untuk masalah pasokan ya. Ya, demikian Pak Dwi untuk laporan dari morning briefing market review. Ada tambahan mungkin? Ya, untuk Australia memang barusan keluar data untuk GDP sendiri positif 2,3% dari forecast 2,1%. Kemudian direspon cukup baik oleh pasar sehingga pergerakan Aussie juga meningkat. Di samping kemarin efek dari RBA rate yang tetap menjadi 2% membawa pengaruh juga terhadap pergerakan Aussie. Sementara langsung saja untuk resisten Aussie terbaca setelah breakout di 0,76, target lanjutan adalah 0,78 untuk pergerakan di Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian kita melihat pergerakan terakhir dari gold yang sendiri masih dalam keadaan sideways. Kemudian kita melihat dari resistance dan support masih terbaca resistance di 1204 hingga ke 1.232. Kemudian untuk support terbaca 1.1180 dan support di 1169.80. Kemudian pergerakan untuk ke depan tadi sudah diprediksi bahwa keadaan masih dalam keadaan stagnan dengan range yang cukup besar. Kemudian untuk di minyak sendiri masih dalam keadaan trend up di atas angka 60 dolar per barrel. Kemudian tadi telah teridentifikasi untuk support di 62 dolar per barrel. Kemudian kita melihat ini dia yaitu euro, berita yang sangat banyak di media yaitu masalah euro. Saya kira cukup bagus untuk diikuti dikarenakan fundamental yang terbaca cukup jelas. Keadaan positif untuk inflasi tadi telah diumumkan mengakibatkan pergerakan euro cukup naik, kemudian juga efek dari berita ditundanya pembayaran dari Yunani ke IMF sendiri membawa efek positif terhadap pergerakan harga. Resisten terbentuk saya kira di double top tadi di 1.12, kemudian support di 1.106 hingga ke 1.08.
Kemudian pound sterling berita untuk ekspansi manufacturing masih berada di angka 50. Tinggal menunggu satu data lagi untuk pound sterling, yaitu masalah uh, data mengenai manufacturing di bidang jasa-jasa. Kita melihat nanti apakah positif. Apabila positif mengakibatkan pound sterling juga naik. Kemudian selanjutnya adalah masalah di Jepang ya. Jepang harga terkoreksi ke satu poin target ke 123.750 hingga resisten terbaca di 125.047. Namun pergerakan di dolar yen sendiri masih dalam keadaan bullish. Demikianlah beberapa ulasan berita maupun ulasan teknikal yang terjadi untuk kemarin hingga ke depannya, untuk jangka menengah dan jangka pendek ke depan. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh para marketing maupun informasi ini dapat disampaikan ke calon nasabah maupun nasabah. Terima kasih. Morning briefing kita sudahi sampai di sini. Selamat pagi dan selamat bekerja.